Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Wirakusuma dari kelas Anfulan Akuntansi tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 15 dan bab 16. Yang pertama, bab 15 tentang inovasi sebuah strategi. Pentingnya inovasi bagi organisasi. Menurut Boston Consulting Group, perusahaan konsultan di Amerika, dalam surveinya tahun 2007 yang disebut BCG Senior Management Survey, membuktikan hal tersebut. Survei atas 2.468 eksekutif senior yang mewakili 58 negara dan semua industri utama menjelaskan, inovasi tetap menjadi fokus strategik utama bagi kebanyakan perusahaan, di mana 66% koresponden menempatkannya sebagai 3 besar prioritas strategiknya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, 67% responden mengatakan bahwa perusahaan mereka akan meningkatkan anggaran inovasinya selama tahun 2007. Banyak di antara eksekutif perusahaan ini, lebih dari sekitar setengahnya, kurang puas dengan imbalan finansial atas perusahaan. Waktunya lama dan kurangnya koordinasi internal dianggap merupakan 3 kendala utama yang menghalangi perusahaan memperoleh pengembalian atas upaya inovasi mereka. Perusahaan inovatif akan selalu memperbarui berbagai elemen yang ada di dalam organisasi. Definisi inovasi dari beberapa ahli. Inovasi lebih dari sekedar penemuan dan hasil penemuan. Kita dapat jelas lagi memahami apa yang dimaksud inovasi dan beberapa rumusan berikut. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, menurut Andrew van den Van. Terus ada inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali jadi on-time phenomenon, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dalam oleh organisasi melalui dari penemuan gagasan sampai implementasinya ke pasar, menurut Kiyoshi Urabe. Perkembangan konsep inovasi. Henderson dan Clark tahun 1950 maupun Christensen tahun 2003 yang menjadikan inovasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, inovasi bertahap versus inovasi radikal. Kedua, ada inovasi komponen versus arsitektur. Dan yang ketiga, ada inovasi yang mempertahankan versus inovasi yang mengubah total. Keinovasian dan kinerja organisasi. Cho dan Pucik tahun 2005 menyebutkan ada 3 aliran tentang inovasi dan kinerja dalam literatur. Yang pertama adalah aliran yang meliputi hubungan antara inovasi organisasi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini berkaitan dengan ini menunjukkan ada hubungan yang positif. Kedua adalah penelitian tentang inovasi dan kinerja perusahaan di bidang pengembangan produk yang inovatif ditemukan lebih tinggi tingkat kesuksesannya dan profitabilitasnya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan apa yang dirumuskan oleh Kim dan Mauborgen tahun 2005 sebagai value innovation. Value innovation adalah bagaimana membuat pesaing menjadi tidak relevan dengan menciptakan sebuah lompatan nilai bagi konsumen dan perusahaan yang ada pada gilirannya yang membuka pasar baru atau yang belum direbut. Mengembangkan pengukuran keinovasian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh BCG tentang inovasi, tidak banyak yang merasa puas dengan cara mengukur inovasi mereka. Survei ini menyebutkan 37% dari survei responden yang menyebutkan mereka puas dengan bagaimana perusahaan praktik pengukuran inovasi mereka. Pembelajaran dan keinovasian. Pembelajaran organisasi yang terintegrasi harus terjadi pada level individu, tim, dan sistem organisasi. Ada 5 dimensi organisasi belajar dari Peter Senge tahun 1990 seperti NG pada tahun 2004 sering dikutip pada para peneliti. 5 dimensi adalah kepiawaian pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, pemikiran sistem. Ada inovatif lewat corporate entrepreneurship. Konsep ini sangat relevan dan membicarakan inovasi sebagai salah satu strategi perusahaan. Pada tahun 1985, pakar manajemen Peter Drucker menulis sebuah buku terkenal dengan nama Innovation dan Entrepreneurship. Dalam perkembangannya, konsep CE bisa teridentifikasi paling tidak dengan beberapa istilah. Istilah itu adalah corporate venturing, entrepreneuring, organizational transformation, dan industry rule breaking. Persamaan dan perbedaan antara entrepreneur dan entrepreneur. Keduanya melibatkan perumusan pengenalan atas peluang. Keduanya menuntut konsep bisnis yang unik, baik dari segi produk, layanan, atau proses. Risiko bagi entrepreneur, soal risk yang harus diambil, sedangkan bagi entrepreneur ini ada soal risiko perusahaan atau risiko karir. Inovasi Samsung berduet dengan Android. Langkah membenamkan Android ke ponselnya merupakan revolusi terbesar
terbesar Samsung. Sistem operasi milik Google itu menghantarkan Samsung menyuruh langit kesuksesan dan merajai ranah smartphone, sebuah ekspek kesuksesan yang amat indah. Baiklah, selanjutnya bab 16, tanggung jawab sosial dan etika bisnis dalam manajemen strategi. Pandangan organisasi terhadap CSR. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana pandangan pihak yang mengatakan bahwa masyarakat bisnis tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap masyarakat. Kemudian akan dibahas konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR serta mengapa perusahaan harus menjalankan praktis CSR. Serta mengapa perusahaan harus menjalankan praktik CSR. Setelah membahas konsep dasar CSR, akan ditunjukkan pula kaitannya dengan pelaksanaan sebagai perusahaan. Dua pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, satu pandangan tradisional, kedua ada pandangan sosial ekonomi. Pada pandangan tradisional, pameo yang sangat terkenal dengan pendukung pandangan ini adalah the business of the business is the business. Pandangan seperti ini dipopulerkan oleh Milton Friedman. Menurut Friedman, hanya ada satu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menggunakan sumber daya di tengah aktivitas-aktivitas yang mendapatkan dan meningkatkan laba perusahaan sepanjang sesuai dengan aturan yang ada, terbuka dan bersaing bebas tanpa kecurangan. Yang kedua ada pandangan sosial ekonomi. Ada 4 pokok pikiran dan pandangan ini, yaitu tentang tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, perusahaan pada tahap dasarnya bukan pihak independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya. Ketiga, perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih luas, baik itu untuk urusan sosial, hukum, dan berbagai masalah politik. Yang keempat, perusahaan harus melakukan hal-hal yang baik dan benar. Selanjutnya, CSR sebagai sebuah strategi. Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan dan pengawasan CSR di sebuah perusahaan, sudah dilakukan banyak penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Porter dan Kramer tahun 2006 secara agak sinis malah mengatakan lebih banyak unsur kosmetiknya karena tidak begitu jelas dampak strategik atau operasinya. Perusahaan-perusahaan hanya sekedar memanfaatkan untuk kehumasan dan kampanye media dan ajang besar pamer perusahaan dengan laporan-laporan sustainable report yang terpisah. Sinergi CSR dalam perusahaan multibisnis. Mengaitkan CSR dengan value creating di perusahaan multibisnis juga dapat dilihat dari sudut sinergi. Proposisi yang lazim dalam literatur strategi manajemen tentang keberadaan perusahaan multibisnis adalah bahwa nilai keseluruhan perusahaan diharapkan melebihi nilai masing-masing bisnis apabila dijumlahkan, karena sinergi yang tercipta. Lebih jauh, Tan Riverdi dan Yakatraman menelusuri konstruksi relatedness, menyimpan ada 3 konsep pokok yang terutama menjadikan sinergi. Ketiga konsep itu adalah keterkaitan pengetahuan produk, keterkaitan pelanggan, dan pengetahuan manajerial. Yang pertama ada elemen produk, knowledge relatedness, dan aspek customer relatedness, dan ketiga ada elemen managerial knowledge. Ketiga aspek di atas bila disaling berkomplementer, maka akan tercipta keunikan nilai dari perusahaan. Yang selanjutnya ada penerapan corporate social responsibility. Berikut ini uraian secara ringkas program-program CSR Yayasan Unilever Indonesia. 1 ada public health and education, yang kedua ada humanitarian aid program, dan yang ketiga ada small medium enterprise development program. Yang keempat ada environment program. Program-program CSR Unilever Indonesia tersebut berada di bawah Yayasan Unilever Indonesia yang merupakan perwujudan utama dari komitmen Corporate Social Responsibility PT Unilever Indonesia Tbk.